Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah azza wa jalla, yang mana pada pertemuan siang menjelang sore kali ini atas taufik dari Allah azza wa jalla kita dapat kembali, atau bukan berkembali, kita bertemu di daurah ini, daurah kitab Fadl Islam. Dan sebelum kita melanjutkan dengan sesi yang ketiga ini, kita mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada hadirin sekalian, baik ikhwan ataupun akhwat, untuk kita sama-sama mengikhlaskan niat kita, meluruskan niat kita semuanya, bahwasanya kehadiran kita semua di sini adalah merangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam rangka mempererat ukhuwah di antara kita semuanya, dan juga dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari kali ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diliputi oleh para malaikatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman inda." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Quran, mereka saling mengajarkan Al-Quran, saling mengajarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan akan turun kepada mereka rasa tenang, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya daurah kita ini adalah termasuk daurah yang penting bagi kita semuanya, penting bagi seorang muslim, karena daurah ini mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana akidah seorang muslim, bagaimana cara beragama seorang muslim. Dan para ulama mengatakan syaraful ilmi bi syarafi mawdu'ihi, kemuliaan suatu ilmu bergantung dengan apa yang dipelajarinya. Karena kitab ini berkaitan dengan akidah seorang muslim, bagaimana cara berislam seorang muslim. Kita mempelajari tentang Islam, maka apa yang kita pelajari berupa kitab Fadlul Islam ini menjadi sebuah hal yang harus kita pelajari, menjadi hal yang harus kita pahami, bahwasanya daurah ini dan juga kitab ini termasuk kitab yang mesti dipelajari oleh setiap muslim. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ketika kita mempelajari akidah, mempelajari bagaimana cara berislam dengan baik dan benar, ini ilmu yang sangat penting. Bahkan ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, mengapa beliau lebih banyak menulis kitab-kitab tentang akidah dibandingkan kitab-kitab tentang fikih, maka beliau menyebutkan bahwasanya yang namanya fikih ini sifatnya fleksibel. Seseorang bisa saja mengikuti fikih tertentu, tetapi ketika berada di komunitas tertentu dengan fikih berbeda yang dianut, maka boleh mengikuti fikih dari komunitas yang dia berada di dalamnya. Tetapi berbeda dengan akidah, berbeda dengan tauhid. Seorang muslim
Tidak boleh berakidah kecuali dengan akidah yang benar. Oleh karena itu, pelajaran tentang akidah, pelajaran tentang Islam, bagaimana cara berislam, bagaimana akidah seorang muslim, ini menjadi sebuah pelajaran yang selayaknya untuk kita pelajari bersama. Dan di hadapan antum semuanya ada kitab yang berjudul Fadlu al-Islam, buah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan keunikan dari kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, bahwasanya beliau menulis dalam kitabnya permasalahan-permasalahan yang disertai dengan dalil. Jadi setiap beliau menyebutkan permasalahan, setiap beliau menyebutkan pembahasan, maka selalu beliau sertai dengan dalil. Entah dalil dari Al-Quran Al-Karim ataupun dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kitab yang antum pelajari, maka tidak akan lepas dari dalil. Kitab Usul Salasah penuh dengan dalil. Kitab Qawaidul Arba penuh dengan dalil. Kitab Qawaidus Sittah penuh dengan dalil. Kitab Tauhid penuh dengan dalil. Dan kitab Fadlul Islam yang sekarang kita pelajari hari ini, dan insyaallah semoga selesai nanti, ya, 4 bab yang tersisa. Dan mohon maaf saya tidak mengambil 2 bab tersisa dari bagian Ustaz Junaidi hafizallahu taala. Kita akan menamatkan 4 bab saja. Kita akan menamatkan 4 bab saja. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini diberikan keberkahan dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk pada 4 bab yang terakhir. Syekh mengatakan bab qaulillahi ta'ala ya ahlal kitabi lima tuhajuna fi Ibrahim. Bab ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 65. Al-Imran 65 sampai 67. Asli 65 sampai 67. Dan saya menggunakan kitab yang mungkin berbeda dengan antum, ya, tapi tidak masalah. Biasanya matan itu tergantung cetakannya, ya, terkadang beda percetakan, beda sedikit-sedikit. Oleh karena itu nanti anak akan membacakan matannya yang mungkin sedikit berbeda dengan apa yang antum pegang sekarang, tetapi intinya sama. Di bab yang keempat dari yang terakhir ini, pertama dari 4 terakhir ini, Syekh membuat sebuah bab, tetapi Syekh tidak memberikan judul di dalamnya. Dan ini memang kebiasaan Syekh, bahwasanya kadang-kadang beliau menuliskan bab, tetapi beliau tidak membuat judul dari bab tersebut. Tapi apa yang ada di dalam bab ini, beliau akan membawakan dan menghadirkan kepada antum semuanya 5 buah dalil. 5 buah dalil. Ada apa dengan dalil ini? 5 dalil ini berkaitan dengan bahwasanya, ya, penghujung dari orang-orang yang melakukan perbuatan muhdas, yang melakukan perbuatan mengada-adakan suatu perbuatan, kegiatan baru yang tidak dikenal dalam agama sebelumnya, maka akan menjadikan orang tersebut benci kepada agama Islam. Ketika seorang memperbanyak melakukan perbuatan muhdas, ketika seorang memperbanyak melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut akan menggiring pelakunya kepada benci kepada agama Islam. Benci kepada agama Islam. Dan inilah yang dibawakan oleh Syekh, 5 dalil dari Al-Quran Karim dan juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semuanya menginformasikan kepada kita orang-orang yang melakukan perbuatan muhdas, maka bisa menghantarkan mereka benci kepada agama Islam, bahkan melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan perbuatan kekufuran. Dalil yang pertama ada surat Ali Imran ayat 65 sampai 67. Beliau mengatakan qaulillahi ta'ala ya ahlal kitabi lima tuhajuna fi Ibrahim. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wahai ahli kitab. Dan ahli kitab di sini maksud adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang
Nasara, lima tuhajuna fi Ibrahim, mengapa kalian saling berbantah-bantahan tentang Nabi Ibrahim, ila qaulihi, sampai firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Taib. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya ya, bab ini berisi tentang keterangan orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, orang-orang yang melakukan perbuatan muhdas, maka akan menjadikan mereka benci terhadap agama Islam. Dan salah satu dalilnya adalah ayat ini. Salah satu dalilnya adalah ayat ini. Wahai ahli kitab, mengapa kalian saling berbantah-bantahan tentang Nabi Ibrahim? Hubungannya apa, Pak? Apa hubungan ayat ini? Apa hubungan ayat ini dengan yang tadi kita katakan, bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan muhdas, perbuatan yang mengada-ada, sebuah ajaran tidak dikenal sebelum dalam agama Islam, akan menjadikan dia benci kepada agama Islam. Para ulama menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terjadi perpecahan di kalangan orang-orang Yahudi dan kalangan orang-orang Nasrani, yang mana perpecahan tersebut termasuk perbuatan muhdas, termasuk perbuatan muhdas, sehingga tidak boleh sebenarnya ya, manusia itu berpecah belah. Ketika mereka berpecah belah, maka mereka melakukan perbuatan muhdas. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahai ahli kitab, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasara, yang mereka berpecah belah, kemudian perpecahan mereka mengarahkan kepada apa? Mengarahkan kepada mereka mengatakan tentang Nabi Ibrahim yang tidak benar tentang beliau alaihissalatu wassalam. Sehingga ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu mencari-cari Tuhan. Betul tidak Nabi Ibrahim mencari-cari Tuhan? Yang dulu disebutkan dalam Al-Quran, yang Nabi mengatakan ada matahari, tetapi dia tidak suka matahari sebagai Tuhan karena dia tenggelam. Ada bulan, tetapi bulan tidak bisa dijadikan matahari karena dia tenggelam. Itu Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim mencari-cari Tuhan, Pak? Enggak, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak mencari-cari itu Tuhan. Kenapa? Karena para nabi dan rasul ma'asum. Dan para ulama mengatakan bahwa mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak mereka tamyiz, semenjak mereka tamyiz. Oleh karena itu pada hakikatnya para nabi dan rasul mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Nabi Ibrahim mengatakan la uhibbul afilin, aku tidak suka benda yang tenggelam untuk menjadi itu Tuhan? Apa sebabnya, Pak? Karena Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaum yang mereka suka dengan perbintangan. Ingat, Pak, bahwasanya para nabi itu diutus sesuai dengan apa yang disukai oleh kaumnya. Nabi Isa diutus kepada kaum yang mana di kaumnya ya termasuk keunikan dan keajaiban kalau mereka bisa mengobati orang yang sakit. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam diutus kepada kaum bangsa Arab yang mana bahasa Arab ketika itu mencapai puncak kejayaannya. Dan Nabi Ibrahim diutus kepada kaum yang mereka senang dengan perbintangan. Maka ketika Nabi Ibrahim mengatakan la uhibbul afilin, aku tidak menyukai suatu benda yang tenggelam untuk menjadi Tuhan, bukan menjadi dalil bahwa Nabi Ibrahim mencari itu Tuhan, tetapi ini sebagai sebuah bentuk penolakan Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang suka dengan perbintangan dan menjadikan matahari serta bulan sebagai itu Tuhan. Tapi kita kembali lagi bahwasanya Nabi Ibrahim ya ketika disebut-sebutkan dengan sebutan yang tidak baik oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan mereka berpecah belah ketika mereka berpecah belah, apa yang terjadi?
mereka mengatakan dengan kataan yang buruk terhadap Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka disinilah menjadi sebuah dalil bahwasanya ketika seorang melakukan perbuatan-perbuatan muhdas, perbuatan-perbuatan yang tidak dikenal sebelum dalam ajaran agama Islam, maka akan menghantarkan kepada perbuatan membenci agama Islam. Sebagaimana orang-orang Yahudi, sebagaimana orang-orang Nasara, mereka melakukan perbuatan-perbuatan muhdas, maka mereka pun benci kepada agama mereka, mereka pun benci kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini dalil yang pertama. Berarti sudah paham hubungannya ya? Sudah paham hubungannya. Karena ketika kita mempelajari sebuah matan dan Syekh membawakan dalil, ini cuma bukan sekedar dalil saja, tetapi juga dipahami apa maksud Syekh meletakkan dalil ini, apa hubungan dalil ini, ayat ini, hadis ini dengan bab yang beliau bawakan. Maka ini dalil yang pertama. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 130. Wa qaulihi wa man yarghabu. Wa qaulihi atau wa qauluhu? Di sini yang sudah, masya Allah, sini sudah bisa bahasa Arab semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, berarti master semua ini. Baik, wa qauluhu atau wa qaulihi? Wa qauluhu. Kenapa qauluhu? Ada harokatnya. Oh, subhanallah. Subhanallah, cerdas. Baik. Tapi di saya wa qaulihi. Di kasrah, Pak. Qaulihi, lamnya di kasrah. Bukan di dhammah wa qauluhu. Berarti yang benar cetakan siapa? Cetakan saya atau cetakan ini pegang antum? Jawabannya dua-duanya bisa. Jawabannya dua-duanya bisa. Kalau kita mengatakan qaulihi atau dalil yang pertama. Dalil yang pertama bunyi apa? Wa qaulillahi atau wa qaulullahi? Wa qauli majrur. Dikasrahkan. Kenapa dikasrahkan? Karena menjadi mudhaf ilaih. Masya Allah. Mana mudhafnya? Bab. Baik, bab. Boleh tidak kita baca wa qaulu? Itu sudah pasti marfu. Ya, kalau dhamma itu marfu. Ya. Wa qaulu boleh. Kenapa boleh? Karena dia jadi khobar. Dia jadi khobar. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya babun. Babun. Kalau kita bilang babu qauli, berarti bab mudhaf, qauli mudhafun ilaihi, dan dia jadi khabar. Jadi khabar. Mana mubtada'nya? Enggak. Kalau kita bilang babu qauli, berarti bab mudhaf, qauli mudhafun ilaihi, dan dia jadi khabar. Jadi babu qaulillahi ta'ala ini jadi khabar. Mana mubtada'nya? Enggak mahdzuf, muqaddar. Ditakdirkan ada. Apa takdirnya? Takdirnya adalah haza. Nah, jadi haza babu qaulillahi ta'ala. Tapi cukup bahasa Arabnya, kita sambung lagi nanti. Wa qaulihi, di sini bisa qaulihi dan juga bisa qauluhu, ya. Qaulihi dan qauluhu. Wallahu a'lam bissawab. Taib, dalil yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 130. Allah berfirman, "Wa man yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin." Dan siapa saja yang benci kepada milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu apa? Para ulama menjelaskan ketika mereka menjelaskan milah Ibrahim adalah milah, ajaran agama yang memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tauhidul khalis lillahi Subhanahu wa taala. Ajaran yang memurnikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala
disebut dengan millah Ibrahim, disebut dengan millahnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan siapa saja yang membenci millah Ibrahim berarti termasuk di dalamnya membenci agama Islam. Dan tidaklah orang membenci agama Ibrahim illa man safiha nafsah, melainkan dia yang bodoh terhadap dirinya sendiri. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Tapi apa hubungannya dengan bab? Tadi kan sudah kita sampaikan bahwasanya bab ini berbicara tentang penghujung, bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan muhdas maka dia akan benci kepada agama Islam. Ayat ini hubungannya apa, Pak? Apa hubungannya? Dan tidaklah orang-orang membenci millah Ibrahim termasuk di dalamnya membenci agama Islam, melainkan dia termasuk orang-orang yang bodoh terhadap dirinya sendiri. Apa hubungannya? Para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan muhdas, perbuatan mengada-ngadakan ajaran baru yang tidak dikenal dalam agama Islam, maka pada hakikatnya dia sedang membodohi dirinya sendiri. Apa sebabnya? Karena dia melakukan suatu ajaran yang tidak pernah dikenal sebelumnya dalam agama Islam. Maka ini hubungannya. Hubungannya. Ketika seorang melakukan perbuatan muhdas, maka pada hakikatnya dia telah membodohi dirinya sendiri. Maka Syekh menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya orang-orang melakukan perbuatan muhdas, ya, dia pada akhirnya akan membenci agama Islam. Wa fihi hadisul khawarij wa qad taqaddama, dan di dalam apa ini, Pak? Dalam hadis maksudnya. Dalam hadis al-khawarij, hadis tentang kaum khawarij. Ini dalil yang ketiga. Waqad taqaddama, dan hadis tentang kaum khawarij ini telah berlalu di bab sebelumnya. Tadi sudah dibacakan belum, Pak, hadis tentang khawarij? Siapa itu khawarij? Khawarij adalah orang-orang yang mereka awalnya benih-benih mereka sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelompok ini semakin nampak eksis mereka ketika di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Dan kelompok ini memiliki beberapa pemikiran. Di antara pemikiran mereka adalah mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Di antara pemikiran mereka adalah memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Dan di antara pemikiran mereka yaitu bolehnya menghilangkan nyawa manusia dengan mudahnya. Ini 3 pola pikir orang-orang khawarij, Pak. Apa tadi yang pertama? Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang kedua, mereka memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Dan yang ketiga, mereka mudah menghilangkan nyawa manusia. Ini pola pikir orang khawarij. Di dalam hadis tentang khawarij disebutkan bahwasanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamrukuna minal Islam kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Orang-orang khawarij adalah seperti busur, mereka keluar dari agama Islam dengan mudahnya sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keadaan orang-orang khawarij, bahwasanya mereka keluar dari agama Islam dengan sangat cepatnya karena pola pikir yang mereka miliki. Baik, hubungannya apa, Pak, dengan bab ini? Apa hubungannya? Apa hubungannya keluarnya orang-orang khawarij dari agama Islam dengan pola pikir yang mereka miliki dengan perbuatan-perbuatan muhdas, yang mana ketika seorang melakukan perbuatan muhdas maka dia akan benci dengan agama Islam? Apa hubungannya, Pak?
Afan anak ngajak mikir ya, karena kita sudah jam 2 ya, menuju jam 3, sudah tenaga hampir mau habis, ditambah dengan udara cuaca yang cukup menggiurkan untuk ngantuk dan tidur, ditambah lagi tadi habis makan siang. Maka ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kekuatan, semoga kita selesai dari 4 bab ini. Tapi apa hubungannya? Apa hubungannya, Pak? Keluar dari agama Islam? Kenapa? Kenapa keluar dari agama Islam? Sesuatu yang baru. Ketika seorang keluar dari agama Islam, ini termasuk perbuatan muhdas. Islam tidak memperbolehkan pemuluk yang keluar dari agama Islam. Oleh karena itu ketika seorang sudah beragama Islam, kemudian dia keluar dari agama Islam, maka dia telah melakukan perbuatan muhdas. Dan orang-orang Khawarij dengan pola pikir yang mereka miliki, maka sebenarnya mereka telah keluar dari agama Islam. Tentu ini menurut sebagian pendapat para ulama. Ya, karena sebagian para ulama lagi menyatakan bahwasanya hadis ini tidak mengatakan bahwasanya orang-orang Khawarij keluar dari agama Islam, tidak. Tetapi mereka telah melakukan perbuatan fusak, ya, mereka telah melakukan perbuatan dosa, tetapi tidak mengandung pengertian bahwasanya orang-orang Khawarij keluar dari agama Islam. Fa'ala kulli hal, kemaksiatan yang mereka lakukan, pola pikir mereka yang salah ini berupa bolehnya memberontak kepada penguasa kaum muslimin, bolehnya mengkafirkan kaum muslimin dengan sangat mudahnya, bolehnya menghilangkan nyawa manusia dengan sangat mudahnya, termasuk perbuatan-perbuatan muhdas. Dan lihatlah bagaimana ketika seorang melakukan perbuatan-perbuatan muhdas, dia akan membenci agama Islam. Dan orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang memerangi para sahabat radhiyallahu taala ya, ketika disebutkan tentang keadaan orang-orang Khawarij, maka banyak para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, ya, atau orang-orang yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib inilah orang-orang Khawarij, adalah orang-orang Khawarij. Maka lihatlah bagaimana kaum muslimin akan Allah Subhanahu wa taala, ya, perbuatan-perbuatan bid'ah ini, perbuatan-perbuatan muhdas ini bisa menghantarkan kita kepada membenci agama kita. Ini dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang berikutnya, dalil keempat, wa fihi, dan di dalam hadis annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ala abi fulan laisu li bi auliya innama auliyai al-muttaqun. Sesungguhnya keluarga Abi Fulan bukanlah bagiku para wali. Sesungguhnya para waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Sama tidak bunyinya? Beda. Apa bunyinya di situ? Oh, nanti sudah ada. Nanti ada. Oh, berarti di sana tidak ada cetakan itu, Pak. Ya. Ada tidak hadisnya? Inna ala abi fulan laisu li aulia. Ada? Laisu li bi aulia. Innama auliyai al-muttaqun. Ada hadisnya? Berarti beda sedikit. Taib, ala kulli hal. Taib. Kalau kita perhatikan hadis ini, ketika Rasul mengatakan bahwasanya sesungguhnya keluarga Abi Fulan bukanlah termasuk waliku, karena sesungguhnya waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Sebelum kita lanjutkan, wali itu apa, Pak? Wali kata para ulama adalah orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Maka orang-orang yang beriman, mereka termasuk wali Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Satu, karena mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala,
dan karena mereka mendekatkan diri kepadanya dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan wali. Maka itulah yang disebut dengan wali. Dalam hadis ini Rasul mengatakan bahwasanya keluarga Abi Fulan bukanlah waliku. Ya, maka keluarga Abi Fulan ini bukan wali Rasul, bukan orang-orang yang menolong agama Rasul, dan bukan orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan cara membantu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wali-waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apa hubungan hadis ini dengan bab kita masih berbicara bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan muhdas itu lama-kelamaan akan membenci agama Islam. Apa hubungan hadis ini, Pak? Mikir, biar sama-sama mikir, Pak. Karena biasanya kan kalau daurah, kalau muhadarah, kajian itu yang ngomong terus ustadznya. Ya, peserta harus mikir juga, Pak. Harus mikir. Kira-kira apa hubungannya? Apa hubungan bahwasanya orang-orang yang bertakwa, termasuk wali Allah Subhanahu wa taala, termasuk wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perbuatan muhdas akan menghantarkan dia benci kepada agama Islam? Apa hubungannya, Pak? Apa? Oh, kasih hadiah. Baik, boleh. Ikhwan akhwat apa ikhwan saja ini? Akhwat jawab langsung. Baik. Silakan, monggo yang bisa jawab. Kira-kira apa hubungannya, Pak? Apa hubungan hadis ini yang menyebutkan tentang orang-orang bertakwa adalah para wali, dengan bahwa sudah kita sampaikan bab ini berkaitan dengan perbuatan bid'ah, perbuatan muhdas akan menghantarkan dibenci kepada agama Islam. Kira-kira hubungannya apa? Baik, silakan bisa jawab. Dapat zikir pagi petang ini, subhanallah. Sekarang Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jabas. Baik, ada yang tahu? Diulangi sekali lagi. Taib, sahih, ahsan, barakallah. Ini hadiahnya nanti apa sekarang? Nanti, taib. Ya. Ada insyaallah, jangan khawatir. Insyaallah ada khawatir. Enggak, hadiahnya buku insyaallah sini. Hadiahnya buku insyaallah. Apa? Maunya antam? Emas antam? Subhanallah. Ini biasa ya, kalau kita bicara sama ibu-ibu pasti seperti itu, Pak. Hubungan sama duniawi saja. Taib. Ya. Subhanallah. Taib. Ala kulli hal. Kita kembali lagi bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan muhdas, ketika seorang melakukan perbuatan kemaksiatan, maka para ulama mengatakan sebenarnya termasuk perbuatan muhdas. Termasuk perbuatan muhdas. Dan perbuatan kemaksiatan bukanlah ciri orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan kepadanya, menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mereka melakukan hal ini dia akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hubungannya. Ini hubungannya. Seseorang melakukan perbuatan kemaksiatan akan menyebabkan dia tidak termasuk walinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ketika dia sudah melakukan perbuatan kemaksiatan ini, dia terjerumus kepada perbuatan muhdas, maka yakinlah lama kelamaan dia akan tidak suka dengan Islam. Dan kenyataan membuktikan hal ini. Lihatlah bagaimana orang-orang yang mereka tidak suka dengan agama Islam. Coba antum perhatikan, coba kita perhatikan bagaimana ibadahnya. Kita akan temukan
sebagian besar dari mereka ternyata tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian besar dari mereka juga melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka melakukan perbuatan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu alam, inilah hubungan antara hadis ini dengan bab yang sedang kita bawakan. Tapi kita masuk pada bab atau dalil yang berikutnya, yaitu dalil yang kelima, wa fihi aidan, dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, sama tidak? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna ba'da sahabati qal, sesungguhnya sebagian sahabat mereka mengatakan, amma ana fala aqulu lahma, ada sebagian sahabat mengatakan, adapun saya maka saya tidak akan makan daging. Wa qala akhar amma ana fa aqum wala anam, adapun sebagian orang tersebut mengatakan, adapun saya tidak akan pernah tidur dan selalu salat. Wa qala akhar, adapun sebagian lain mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa, adapun saya maka tidak akan menikahi para wanita. Wa qala akhar amma ana fa asum wala uftir, adapun saya maka saya akan selalu saum dan tidak pernah berbuka. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lakinni aqumu anam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi aku salat dan aku tidur. Wa asumu wa uftir, dan aku puasa dan aku berbuka. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Wa akulul lahma, dan aku pun juga makan daging. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa saja yang benci kepada sunnahku, dia bukan bagian dariku. Apa hubungannya di sini? Bahwasanya ketika seseorang membenci agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga bagian dari perbuatan muhdas. Membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga termasuk perbuatan muhdas. Rasul salat, tetapi Rasul juga tidur. Kalau kita kebalikannya, ya, kita tidur dan sholatnya sedikit, betul tidak? Berarti kita ngikutin sunnah Rasul nggak, Pak? Menyelisihinya apa? Kita ini termasuk orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah pernah di antara kita, Pak, yang sholat sampai pahanya, kakinya bengkak-bengkak, sebagaimana bengkaknya kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada, Pak? Gak ada. Berarti kita pun menyelisihi Rasul. Adakah di antara kita, Pak, yang sholat dalam satu rakaat dia baca surat Al-Baqarah, dia baca surat Ali Imran, dia baca surat An-Nisa, dia baca surat Al-Maidah dalam satu rakaatnya? Ada, Pak? Berarti kita pun menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya, Pak, kadang-kadang ketika saya mengatakan saya ahlus sunnah, ya, dan saya seperti ini, saya seperti ini, kadang-kadang kita malu, Pak. Kadang-kadang kita malu. Dan kadang-kadang saya pun malu ketika kita mengatakan orang lain menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita pun juga belum sepenuhnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sholat dengan 4 surat ini, Pak, satu rakaat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dalam satu rakaat. Enggak ada. Berarti belum ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sholat sampai bengkak-bengkak, Pak, ya. Yang tadi malam sholat malam qiyamul lail sampai kaki bengkak-bengkak ada? Enggak ada. Yang ada bengkak-bengkak matanya karena kebanyakan tidur. Ya, bengop matanya. Kenapa? Banyakan tidur, Ustaz. Oh, itu bukan kebanyakan begadang, kebanyakan tidur. Maka pada hakikatnya, ya, kita pun juga masih kadang-kadang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Rasul sholat, tapi Rasul juga tidur. Ya meskipun kita sholat dan banyakkan tidur. Rasul saum, kadang-kadang tidak saum. Meskipun kita juga sama kebalikannya Pak. Kalau Rasul saum, kita seringnya tidak saum. Betul tidak? Yang kita ramaikan biasanya apa Pak? Atazawwajun nisa, dan saya menikahi para perempuan. Kita biasa ramai di sini Pak, terutama para ikhwannya. Ya. Oh, kalau bicara perempuan pasti ramai, tapi lupa bicara tentang sholat, tapi lupa bicara tentang saum. Saya jarang Pak sampai sekarang itu nemu misalkan di Facebook, di media sosial, ikhwan itu ramai bicarakan masalah sholat dan saum Pak. Ada? Ustadz, ramai Ustadz bicara tentang sholat malam, qiyamul lail, baca Quran, tentang saum, nggak ada Pak. Yang ramai itu majelis tentang An-Nisa, majelis tentang perempuan. Baru ramai. Hah? Kenapa? Ustadz, itu kan tidak milisi sunnah Rasul. Memang tidak Pak, tapi yang dua tadi kemana? Yang dua tadi kemana? Salatnya kemana? Ya, bacaan Qurannya kemana? Saumnya ke mana? Ya. Maka di dalam hadis ini, ya, ketika Rasul mengatakan faman raghiba an sunnati, maka siapa saja yang benci sunnahku maka dia bukan bagian dariku. Ketika seorang benci kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pada hakikatnya melakukan perbuatan muhdas. Dan lama kelamaan orang-orang yang melakukan perbuatan muhdas akan benci kepada agama Islam. Ada ketika misalkan kita semangat menumbuhkan janggut, mohon maaf pasti ada orang-orang mengatakan, oh itu janggutnya seperti ya kambing, mohon maaf. Ada orang yang mungkin berusaha menerapkan agar pakaian yang dipakai tidak menyentuh ya mata kaki, maka dikatakan kebanjiran. Ada yang mungkin para wanitanya berusaha menutup auratnya dengan sempurna, tapi dikatakan ya ninja dan seterusnya. Maka kita lihat Pak, bagaimana ucapan-ucapan ini keluar dari orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan muhdas. Padahal ini bagian dari ajaran Islam. Paling di bagian-bagian dari ajaran Islam. Fata'ammal idza kana ba'dus sahabah, maka renungkanlah apabila sebagian sahabat ramma aradut tabattul ibadah, tatkala mereka ingin fokus dengan ibadah, qila fi hadzal kalamil ghalidh, maka dikatakan kepada mereka dengan perkataan yang keras, wa summiya fi'luhu rughuban anis sunnah, dan dikatakan perbuatan ini sebagai bentuk benci kepada sunnah. Fama dhannuka bighairi hadza minal bid'ah, maka bagaimana pendapatmu tentang ya muhdas-muhdas yang lainnya? Wa ma dhannuka bighairi sahabah, juga bagaimana pendapatmu tentang ya selain dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga inilah 5 dalil yang kesimpulannya ya menyampaikan kepada kita semuanya, setiap perbuatan-perbuatan muhdath tersebut akan menghantarkan seseorang kepada benci kepada agama Islam. Walhamdulillah kita selesai dari bab yang pertama. Kita masuk pada bab yang berikutnya, babun. Dan saya juga tidak memberikan judul terhadap bab ini. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam dalil-dalil yang akan beliau bawakan, beliau membawakan kurang lebih sekitar 10 sampai kurang lebih 13-14 dalil. Ini bab yang cukup panjang, 13 sampai 14 dalil. Apa isi dalil ini? Ya, isi dari bab ini adalah dalil-dalil berupa perintah untuk istiqamah. Istiqamah dengan Islam yang kita miliki, dan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrahnya manusia, dan juga peringatan dari perbuatan-perbuatan muhdas. Jadi inilah bab yang akan beliau bawakan berupa kurang lebih 13 dalil. Dalil yang berkaitan dengan perintah untuk istiqamah,
Ya, kemudian juga adanya peringatan dari perbuatan muhdas. Babun qaulullahi ta'ala atau qaulillahi ta'ala. Ini adalah yang pertama, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang mana agama tersebut berada di atas fitrah, yang Allah menciptakan manusia berada di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, dan tidak boleh bagi makhluk Allah untuk merubah agama tersebut. Zalikad dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Walakin aksaron nasi, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui. Maka kita lihat bahwasanya dalam ayat ini terdapat perintah untuk istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu bukan nama masjid, ya, Masjid Istiqomah, bukan nama akhwat nama istiqomah, bukan, Pak. Istiqomah adalah keadaan seseorang as-sabat, tetap teguh berada di atas agama Islam. Itu yang namanya istiqomah. Dan istiqomah itu berat, Pak. Berat. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang istiqomah dalam agama Islamin. Allahumma amin. Ayat ini jelas-jelas memerintahkan kepada kita semuanya untuk istiqomah. Istiqomah dengan apa? Istiqomah dengan agama Islam. Taib. Gak apa-apa bagi-bagi ya. Habis hadiahnya gak apa-apa? Gak apa-apa. Taib. Apa itu Islam? Ada yang bisa jawab tidak, Pak? Subhanallah. Sudah dapat hadiah belum? Oh, belum. Taib. Kira-kira artinya apa? Ahsan, barakallahu fikum. Silakan diambil hadiahnya. Itu Islam, Pak. Itu Islam. Jadi Islam itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi dalam kitab beliau Al-Usul As-Salasa. Sudah pernah belajar Usul Salasa, Pak? Belum, nanti belajar. Usul Salasa termasuk matan kitab yang harus dipelajari oleh setiap kaum muslimin. Kenapa? Karena dalam kitab ini Syekh akan menyebutkan di antaranya apa yang dimaksud dengan Islam. Kita kan selama ini agama Islam, tetapi kadang-kadang tidak paham apa itu agama Islam, Pak. Yang kita kenal Islam itu ya cuma sholat 5 waktu, cuma puasa Ramadan, cuma bayar zakat fitrah, kemudian cuma naik haji, selesai. Itu Islam. Ini tidak salah, memang itu Islam. Tetapi ada yang kadang-kadang kurang kita perhatikan. Sehingga ketika para ulama menjelaskan al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang dimaksud dengan agama Islam adalah seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Kemudian apa tadi yang kedua saya lupa? Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan dia tunduk kepada Allah dengan cara menjalankan ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan juga para pelaku syirik. Maka ini Islam, menyerahkan dirinya kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Kemudian yang kedua tadi apa? Ya, tunduk kepada Allah dengan cara menjalankan ketaatan kepadanya. Kemudian yang ketiga, berlepas diri perbuatan syirik dan para pelaku syirik. Inilah Islam. Inilah Islam. Maka Islam itu banyak, Pak. Islam itu banyak yang mesti kita lakukan. Di antara rukun Islam, salat 5 waktu, saum Ramadan, zakat fitri, kemudian apa lagi? Haji, kemudian talabul ilmi, kemudian
jihad, kemudian apalagi Pak itu Islam? Zikir, kemudian baca Quran, kemudian qiyamul lail, kemudian termasuk tawakal, roja, khauf, isti'anah, isti'adzah. Itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bagian dari Islam. Maka ketika seorang misalkan meminta tolong, dia hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia meminta perlindungan, maka dia hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengharap, maka dia hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah bagian dari Islam. Itulah bagian dari Islam. Dan inilah kita diperintahkan untuk berada di atasnya, untuk istiqomah di atasnya, itu berada di atas agama Islam. Dan istiqomah itu berat, Pak. Istiqomah itu berat. Maka kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita jadikan orang-orang yang istiqomah. Istiqomah menjalankan kewajiban salat 5 waktu. Istiqomah menjalankan kewajiban saum Ramadan. Istiqomah menghadiri majelis ta'lim. Itu berat, Pak. Betul tidak? Apalagi ikut bahasa Arab. Hadir secara konsisten di bahasa Arab mudah atau berat? Apa? Berat, Pak? Ya tergantung sebenarnya. Bisa jadi berat, bisa jadi ringan. Walaupun pada hakikat sebenarnya ada ringan. Cuman yang berat itu apa? Rasa malesnya. Yang berat itu rasa malesnya. Rasa malesnya, rasa bosannya. Aduh Ustadz, ini Ustadz ngomong apa? Nggak ngerti apa itu isim, apa itu fiil, apa itu harf. Nggak tahu apa itu jumlah. Nggak bisa bedakan jumlah ismiyah, nggak bisa bedakan jumlah fi'liyah. Ini Ustadz ngomong apa? Dari tadi saya nggak paham. Betul tidak? Saya dulu ketika belajar bahasa Arab, Pak, pusing. Kenapa? Karena ketika belajar masuk ustadznya lalu ngomong pakai bahasa Arab. Seminggu ini ustadz ngomong apa ya pakai bahasa Arab dari awal sampai akhir. Dari jam pertama sampai jam kelima ngomong terus pakai bahasa Arab. Stres, Pak. Minggu pertama nggak ngerti ustadz ngomong apa ya. Minggu kedua tetap konsisten, Pak. Ya, masih hadir terus. Ya, masih belum ngerti. Minggu ketiga, minggu keempat baru mulai dikit. Oh naam la. Ya. Yang penting naam sama la dulu ya, Pak. Ya. Kalau ditanya kaifahaluka, alhamdulillah bi khairin, sudah bisa dikit-dikit meskipun masih banyak belum pahamnya. Tapi ketika kita konsisten 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 tahun, sudah bisa baca kitab belum, Pak? Belum, Pak, masih belum bisa. Ya. Kalaupun bisa baca kitab masih terbata-bata. Tapi kan yang penting konsisten. Akhir 5 tahun, 7 tahun baru mulai bisa baca kitab secara lebih baik. Sekarang pun masih tetap terus memperbaiki. Butuh konsisten. Yang belajar tahsin Quran, di sini ada tahsin kan? Ada. Berat tidak, Pak? Konsisten hadir? Berat. Ya. Apalagi kalau tahsinnya malam, apalagi kalau misalkan malamnya hujan, apalagi kalau malamnya baru pulang, apalagi kalau istrinya ketika mau berangkat mengatakan abi jangan pergi misalkan. Itu kan godaannya berat. Ini yang ketawa yang nikah apa yang belum nikah ini. Ya. Maka godaannya berat, Pak. Yang kalau kita tidak konsisten maka pada akhirnya kita akan kalah. Fa'ala kulli hal, maka ayat ini memerintahkan kepada kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang istiqomah. Dalil yang kedua, wa qaulihi ta'ala wa wassa biha Ibrahim banihi. Dan ketika Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya, wa Yaqub, dan juga Nabi Yaqub memberikan wasiat kepada anak-anaknya, ya bunai, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah menentukan untuk kalian agama ini. Itu agama yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala
semata. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam agama Islam, kecuali dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelaku syirik. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, wa qaulihi ta'ala, summa auhayna ilaika, kemudian kami mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar engkau mengikuti milahnya Ibrahim, seorang nabi yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Ada tidak ayat ini? Enggak ada ya? Ada. Baik, berarti dalam ayat ini terdapat perintah untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan inilah agama Islam. Dalil yang keempat, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dan Ibnu Mas'ud ini nama aslinya siapa, Pak? Nama aslinya siapa? Enggak ada hadiahnya, kan ini gampang ya. Nama aslinya adalah Abdullah. Ya, Abdullah bin Ibn Mas'ud. Cuman biasa disingkat dengan Ibnu Mas'ud. Biasa disingkat dengan Ibnu Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin ulatan, bahwasanya bagi setiap nabi para wali. Wa minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wa inna waliyyi abi Ibrahim wa khalilu rabbi, dan waliku adalah bapakku. Siapa bapakku? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ibrahim sebagai bapaknya? Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga beliau menyebut Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai bapaknya. Wa khalilu rabbi, dan juga kekasih Rabbku. Summa qara'a, kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, inna awlan nasi bi Ibrahim, sesungguhnya orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim, sesungguhnya orang-orang yang dekat dengan Ibrahim, lilladzina tabauhu, adalah orang-orang yang mengikutinya. Wa hadzan nabiyyu, begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, maka mereka semuanya mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu waliyyu al-mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Syahid dari hadis ini ya, bahwasanya ya, setiap nabi ini memiliki wali. Dan walinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ciri orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti ajaran beliau dalam artian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi di dalam hadis ini pula terdapat ya, sebuah ajakan bagi kita semuanya, bahkan perintah bagi kita semuanya untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, untuk berislam dengan Islam yang sempurna dan istiqomah dengan keislaman yang kita miliki. Kemudian hadis yang berikutnya, sudah masuk waktu asar belum? Belum ya. Hadis yang atau dalil berikutnya, dalil yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanziru ila suwarikum wa amwalikum, tidak melihat kepada fisik kalian dan juga tidak melihat kepada harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi melihat kepada hati-hati kalian dan juga melihat kepada amalan-amalan kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini juga secara tidak langsung memerintahkan kepada kita semuanya
untuk istiqomah. Apa hubungannya, Pak? Ya. Apa hubungannya? Perintah istiqomah dengan Allah disebutkan tidak melihat kepada jasad kalian, tidak melihat kepada fisik kalian, tidak melihat kepada harta kalian, tetapi melihat kepada hati dan juga amalan kalian. Apa hubungannya, Pak? Hubungannya karena Islam mencakup dua hal. Satu, Islam mencakup hati, dan Islam mencakup anggota badan. Islam itu mencakup hati dan Islam itu mencakup anggota badan. Maka Islam adalah amalan hati dan amalan anggota badan, dan inilah Islam. Sehingga Allah melihat kepada Islam kita, Allah melihat kepada hati kita, Allah melihat kepada amalan anggota tubuh kita. Apa yang lisan kita ucapkan, apa yang mata kita lihat, apa yang telinga kita dengar, apa yang tangan kita lakukan, inilah yang Allah Subhanahu wa taala lihat, dan inilah agama Islam. Sehingga hadis ini secara tidak langsung memberitahukan kepada kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang berislam dan istiqomah dengan Islam kita. Taib. Selanjutnya hadis yang atau dalil yang keenam. Walahuma an ibni Mas'udin radhiyallahu an, dan di dalam keduanya. Lahuma, ini huma balik ke siapa? Ada tidak lahuma? Ya. Dan bagi keduanya, walahuma, dan bagi keduanya. Keduanya ini balik ke siapa? Hadisnya siapa? Hadis Ibnu Mas'ud tentu. Tetapi yang diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah? Bukan. Mereka berdua. Siapa mereka berdua ini? Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Berarti maksudnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, ya, ini dalilnya. Ini dalilnya. Sebelum kita lanjutkan hadiah lagi, biar bagi-bagi. Siapa nama Imam Bukhari? Namanya, nama bapaknya, dan nama kakeknya. Nama bapaknya, nama bapak apa namanya, nama bapaknya, dan juga nama kakeknya. Siapa nama Al-Imam Al-Bukhari? Al-Bukhari itu nisbat, Pak, kepada kota tempat dia dilahirkan, itu kota Bukhara. Bukhara itu sekarang daerah Uzbekistan. Ya, pokoknya yang Turkmenistan, ya, Uzbekistan, yang kumpul-kumpulan Tantan seperti itu. Nah, situlah daerah kurang lebih Imam Bukhari dilahirkan, tepatnya di kota Bukhara, di kota Bukhara. Maka dikatakan Al-Bukhari, penisbatan kepada daerah tempat dia dilahirkan. Tetapi nama aslinya siapa? Siapa namanya? Nama bapaknya dan juga nama kakeknya. Yang hafal hadis arba'in pasti hafal nasab beliau. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Subhanallah. Ini beda dengan tadi jawab ya? Apa sama? Berarti dapat 2. Subhanallah. Yang sudah jawab tidak boleh jawab ya. Itu aturannya deh, biar fair buat yang anehnya. Tapi sudah, karena sudah jawab berarti kasih 2 ini. Baik, alakul hal, berarti nasibnya. Ya, berarti nanti silakan 2 ini menjadi milik yang menjawab. Tapi yang sudah menjawab mohon tidak menjawab lagi ke depan kalau saya ngasih pertanyaan. Ya, cukup kita kasih kesempatan bagi yang lainnya. Namanya adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah atau bin Barzibzah. Bin Barzibah dalam riwayat yang lainnya, Tapi itu nama Muhammad bin Ismail, nama Al-Imam Al-Bukhari. Taib. Sekarang nama Al-Imam Muslim. Siapa nama Al-Imam Muslim? Siapa nama bapaknya? Siapa nama kakeknya? Yang sudah jawab tidak boleh jawab. Yang tahu jawabannya tadi sudah jawab tidak boleh kasih tahu. Harus tahu sendiri. Taib, silakan.
Muslim bin Al-Hajjaj itu bapaknya. Kakeknya siapa? Siapa yang bisa lengkap? Saya belum mengatakan jawabannya betul apa tidak yang terakhir. Cuman disebutkan tadi baru sampai nama bapaknya. Siapa nama kakeknya? Bapak dan kakek juga. Nggak ada yang tahu apa? Saya tutup ya. Nama beliau adalah Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim. Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim. Berarti nama Imam Muslim ini sama dengan nama kakeknya. Dan itu kebiasaan orang Arab, Pak. Biasanya ya mereka menamakan cucunya itu dengan nama kakeknya. Oleh karena itulah Ibnu Taimiyah yang sering kita dengar itu sebenarnya adalah nama kakeknya. Panggilan untuk kakeknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa nama aslinya? Abdul Halim? Bukan. Ahmad. Tapi ini hadiah-hadiahnya enggak? Baik, apa-apa. Silakan ambil. Namanya adalah Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Ahmad bin Abdil Halim. Ahmad bin Abdil Halim. Barakallah. Nah, ternyata nama beliau ini adalah nama panggilan kakeknya. Nama panggilan kakeknya. Cuma biasanya para ulama membedakan antara nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sang cucu dengan Ibnu Taimiyah sang kakek. Biasanya kalau Ibnu Taimiyah yang sering kita dengar ditambahkan kata Al-Hafid. Ibnu Taimiyah Al-Hafid. Al-Hafid artinya sang cucu. Ibnu Taimiyah Al-Hafid artinya Ibnu Taimiyah sang cucu. Adapun kakeknya Ibnu Taimiyah Al-Jad, sang kakek, atau dikatakan Al-Majdu Ibnu Taimiyah. Nah, beliau ini disebut dengan kakeknya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taib, karena sudah masuk waktu asar, kita selesaikan. Walahuma, dan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Ali bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum alal haudi, akulah nanti yang akan pertama kali sampai di telaga, wala yurfa'anna ilayya rijalun minkum, dan nanti akan diangkat kepada aku orang-orang, hatta idza ahwaitu li unawilahum ukhtuliju duni, sampai nanti ada orang-orang yang ditangkap dan mereka dihalangi dari masuk dan minum dari telagaku, fa aqulu ay rabbi ashabi, maka aku pun mengatakan wahai Rabb, mereka sahabatku. Yaqulu innaka la tadri, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya engkau tidak mengetahui ma ahdatsu ba'daka, apa yang mereka lakukan dengan perbuatan muhdas setelahmu. Maka di dalam hadis ini kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperingatkan kita semua dari perbuatan muhdas. Kenapa? Karena perbuatan muhdas akan berefek seseorang tidak bisa minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebalikan dari ini pula, sehingga ini terdapat perintah bagi kita semuanya untuk melazimi, untuk istiqomah dengan agama Islam. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat asar. Ada coffee break apa langsung nanti kajian? Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.